Bab 767. Hades vs Warrior yang satu. Apakah dia kehilangan taruhan? Tepat ketika pikiran ini muncul di benak warrior yang, Yivi melepaskannya, dan kemudian berkata dengan sangat serius, "Kak, kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa kamu memiliki sumber energi ungu, jika tidak, banyak monster tua di kota ini akan memakanmu." Monster tua itu sangat kuat, terutama kakek buta dan monster tanpa kepala. "Kakak, kamu pasti tidak bisa mengalahkan mereka sekarang." Mendengar ini, warrior yang menarik napas lega. Dia yakin dia benar. Warrior yang tersenyum, mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil Yivi dan berkata, "Tentu saja aku tahu, jadi aku ingin Yivi tidak memberitahu orang lain. Jika tidak, kakak tidak akan bisa hidup biarpun punya 10 nyawa." Yivi dengan sangat serius berkata, "Yivi tidak akan memberitahu siapapun." Warrior yang mengangguk, dan berkata, "Aku percaya padamu." Saat dia berkata, dia tiba-tiba melihat ke arah Yivi. Kecuali lengannya yang putih bersih, wajah dan leher Yivi bernoda, terutama di bagian rambutnya, yang seolah-olah tidak dicuci selama beberapa bulan. Ada juga pakaiannya selain compang camping, juga sangat kotor. Singkatnya, Yivi saat ini seperti pengemis kecil. "Yivi, kenapa kamu tidak mandi?" tanya warrior yang. "Mandi?" Yivi berkedip dan berkata, "Bagaimana cara mandi?" Warrior yang. Yivi berkata lagi, "Kak, bisakah kamu mengajariku?" "Yivi, apakah kamu tidak tahu cara mandi?" Warrior yang bertanya. Yivi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang mengajarkan Yivi." "Mengapa kamu memakan orang?" Warrior yang bertanya tiba-tiba. "Karena aku lapar." Yivi berkata begitu saja. "Kamu bisa memakan orang ketika kamu lapar." Warrior yang merasa kepalanya tidak cukup pakai. "Kalau tidak, apa yang harus aku makan?" Yivi bertanya. Warrior yang. Setelah waktu yang lama, warrior yang menepuk dahinya, karena tebakannya benar, perilaku Yivi di hadapannya benar-benar naluriah, seperti binatang kecil, dia akan makan ketika dia lapar. Jika menghadapi bahaya, maka harus membunuh. Dan alasan mengapa dia seperti ini sepenuhnya karena tidak ada yang mengajarinya. Tentu saja, tidak ada yang berani mengajarkan dia, bagaimanapun, kekuatan Yivi terlalu menakutkan. Kebanyakan orang biasa tidak bisa melihatnya, dan mereka yang bisa melihatnya hanya akan dimakan olehnya atau takut padanya. Warrior yang mengusap kepala Yivi dan berkata, "Yivi, berapa umurmu sekarang?" Yivi berpikir lama sebelum berkata, "Aku tidak tahu, aku telah datang ke sini bertahun-tahun." Warrior yang menyentuh tangan Yivi, mengerang lama, dan badai laut menggulung di warrior yang, karena usia sebenarnya dari Yivi sebenarnya sama dengan penampilannya. 10 tahun. Karena tulang Yivi hanya berumur 10 tahun, dan dia bukan tipe monster tua yang meremajakan diri. Pada usia 10 tahun, dengan kekuatan yang mengerikan ini. Setelah beberapa lama, menekan keterkejutan di hatinya, warrior yang bertanya lagi, "Yivi, mengapa kamu begitu kuat?" Yivi terdiam dan tidak berbicara. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Setiap orang memiliki rahasia sendiri, dan dia memilikinya, dan dia memahaminya dengan sangat baik." Yivi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Kakek berjenggot putih bilang jangan memberitahu orang biasa. Kakak seperti ibuku, bukan orang biasa, jadi aku bisa mengatakannya, kan?" Kelopak mata warrior yang berkedut, kakek jenggot putih. Tak perlu dikatakan lagi,
dia adalah karakter penentang langit lainnya. Yifi berkata, ketika Yifi baru bisa berjalan, Yifi bertemu dengan seorang kakek berjanggut putih, dan kakek berjanggut putih mengatakan pada saat itu bahwa Yifi adalah tubuh penelan, yang dapat secara naluriah menelan semua energi, dan ketika mencapai tingkat tertentu, juga akan menelan kehampaan, surga, bumi, dan galaksi. Singkatnya, dapat menelan semua energi material. Meskipun Yifi tidak memahaminya, rasanya sangat kuat. Secara naluriah menelan kehampaan, langit dan bumi, galaksi, semua energi material. Warrior yang merasakan tangannya gemetar. Yifi berkata lagi, pada saat itu, kakek berjenggot putih bilang dia tidak tega untuk membunuhku, dan menanam teknik yang disebut menelan langit di tubuhku. Dia bilang bahwa aku harus berlatih keras, dan kemudian katanya, semoga aku bisa bertemu teknik atau orang yang bisa menahan fisik aku. Akhirnya, dia menyentuh kepala aku dan menghilang. Warrior yang mengusap kepala Yifi lagi, dan kemudian berkata, ini adalah jodohmu. Tapi mengapa orang-orang jahat itu membunuh ibumu? Dan melakukan ini padamu? Ini adalah yang tidak dipahami warrior yang. Karena keluarga yang memiliki super jenius seperti Yifi, pasti diagungkan bagaikan dewa, dan bahkan seluruh keluarga akan dikorbankan demi melindunginya. Bagaimanapun, kejeniusan seperti itu dapat merevitalisasi keluarga selama dia tumbuh dewasa. Yifi menundukkan kepalanya dan terdiam lama sebelum berkata, mereka mengatakan bahwa Yifi adalah anak haram, dan ibu tidak tahu malu, dan bahwa Yifi adalah monster yang akan membuat kultivasi orang lain mundur. Pada titik ini, Yifi tiba-tiba menatap warrior yang, dan berkata dengan sedih, tetapi aku tidak menelan mereka, tetapi mereka juga membunuh ibu aku dan memotong tangan aku. Mereka awalnya juga ingin membunuhku, tetapi wanita itu bilang dia ingin Yifi hidup lebih sengsara daripada mati, kemudian dia menjatuhkanku. Pada akhirnya, suara Yifi menjadi semakin kecil, dan cairan bening terus mengalir di wajahnya lagi. Warrior yang menghela nafas pelan, dan berkata dengan lembut, jangan pikirkan itu, mulai dari awal lagi. Dia tidak menghasut Yifi untuk membalas dendam, karena itu mungkin menyakitinya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membantunya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuat gadis kecil ini menjadi normal dan bahagia di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Yifi, warrior yang menjadi semakin teguh dalam pikirannya, yaitu menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakitinya. Dunia ini seperti ini, tanpa kekuatan, orang akan menyerang kamu jika mereka ingin melakukannya, dan kamu hanya bisa menanggungnya. Alasan, aturan, hukum. Ini digunakan untuk menekan yang lemah. Warrior yang meremas wajah kecil Yifi, lalu berkata, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Yifi mengangguk, dan berkata, kamu harus kembali. Terhadap warrior yang, dia merasakan ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan. Warrior yang tersenyum, dan menghilang di tempat dengan sebuah gerakan. Setelah hampir seperempat jam, warrior yang muncul di kamar Yifi lagi. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan bak mandi muncul di ruangan dengan air di dalamnya. Warrior yang memandang Yifi dan berkata, lepaskan pakaianmu. Yifi lepas baju tanpa ragu-ragu. Warrior yang secara alami tidak memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap seorang anak, dia bukan binatang buas, dan di dalam hatinya, Yifi, Feni, Mimi Lei, dan Bona adalah sama. Warrior yang secara alami memeluk Yifi, memasukkannya ke dalam bak mandi, dan berkata, cuci sendiri, kamu harus mencuci semuanya, mengerti?
Ivy mengangguk dengan bodoh, dan kemudian mulai berusaha sendiri. Warrior yang melirik keluar jendela, hampir fajar. Kak, aku selesai. Pada saat ini, Ivy tiba-tiba muncul di depan Warrior yang melirik, mau tidak mau menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku akan membantumu. Seperempat jam kemudian, Warrior yang mengendong Ivy keluar dari bak mandi, lalu menggerakkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan banyak pakaian yang telah dia beli sebelumnya, dan berkata, kamu suka yang mana? Ivy melihat pakaian itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menunjuk ke gaun hijau. Warrior yang mengangguk dan membantunya berpakaian. Setelah didandani, Ivy seperti pupet porselen yang dibuat dengan hati-hati, imut dan halus, dapat dilihat bahwa ketika dia dewasa, dia pasti cantik memikat. Warrior yang mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ivy. Kemudian dia berkata, di dalam ini, aku membelikan kamu banyak makanan, itu bisa cukup bagi kamu untuk makan untuk waktu yang lama, kamu tidak diperbolehkan makan orang di masa depan, kamu tahu. Ivy mengangguk. Warrior yang berkata lagi, selain makanan, ada banyak pakaian di dalamnya. Selain itu, aku membelikan kamu banyak barang, kamu bisa melihatnya sendiri di masa depan. Ingat, kamu harus mandi sekali sehari di masa depan. Tidak boleh sekotor sebelumnya, kamu tahu. Ivy mengangguk lagi. Warrior yang masih akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Ivy tiba-tiba menatapnya dan berkata, apakah kakak akan pergi? Warrior yang terkejut, lalu mengangguk. Ivy tiba-tiba berkata, kak, aku akan pergi bersamamu. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Kenapa? Ivy merasa sedih. Warrior yang menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, kamu di sini adalah orang kota tanpa nama. Bahkan jika orang jahat besar itu membawa banyak master ke sini, dia tidak berdaya terhadapmu, karena orang-orang di sini akan membantu kamu. Tapi jika kamu pergi dengan aku, maka kamu bukan dari kota tanpa nama, dan kamu akan terlibat dalam perselisihan antara aku dan Tanah Suci. Di waktu itu, aku akan mencelakaimu. Kekuatan Ivy benar-benar tidak diragukan lagi, tetapi jika orang-orang di kota tanpa nama tidak ada di sana untuk membantunya, sangat tidak mungkin baginya untuk melawan kelompok suci sendirian. Dia juga ingin dia mengikuti. Bagaimanapun, dia sangat kuat dan sangat membantu dia dan wilayah selatan, tetapi dia tidak bisa begitu egois, karena urusannya sendiri. Ivy terlibat di dalam dendam dirinya dengan kelompok suci. Apalagi jika Ivy ada di sisinya, dia pasti akan mengandalkan Ivy, yang juga sangat merugikan pertumbuhannya sendiri. Warrior yang mengusap kepala Ivy dan berkata, jangan sedih, aku akan kembali. Setelah aku menyelesaikan masalah aku akan kembali kepada kamu, bagaimana? Kamu harus kembali. Ivy memandang Warrior yang dengan serius, dan berkata, jika kakak tidak kembali, aku akan pergi cari kamu. Pasti. Warrior yang tersenyum, mengusap kepala Ivy, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Setelah melihat arah kepergian Warrior yang untuk waktu yang lama, Ivy berbalik dan kembali ke tempat tidurnya. Dia mengeluarkan kalung merah dari cincin penyimpanan yang diberikan Warrior yang sebelumnya, dan dia memakai cincin penyimpanan yang baru saja diberikan Warrior yang kemudian menggantungkannya di lehernya, dan akhirnya berbaring di tempat tidur, dengan sedikit senyum di wajah kecilnya. Sebelum fajar, Warrior yang meninggalkan kota tanpa nama. Begitu dia meninggalkan kota, seseorang berdiri di depannya, bukan yang tertinggi He yang datang, tetapi Hades. Haruskah aku memanggilmu Warrior yang atau Mario yang? Hades memandang Warrior yang dan bertanya.
Bersambung.